persoalan Palestina ini adalah persoalan penjajahan. Apa? Penjajahan. Masalah penjajahan, saudara, bukan persoalan konflik perbatasan dua negara merdeka, bukan. Maka tidak akan mungkin selesai hanya sekadar gencatan senjata, betul? Sebab mereka adalah kaum yang senantiasa untuk ingkar janji, betul? Mereka sejak dulu di zaman Nabi Musa alaihissalam, mereka telah diselamatkan beberapa kali oleh Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Firaun. Tapi setelah mereka aman, mereka kembali berkhianat dan ingkar kepada Nabi Musa alaihissalam, betul? Di masa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka telah diikat dengan perjanjian Piagam Madinah. Mereka tidak akan mengganggu kaum muslimin. Tapi lihatlah kelakuan Yahudi Bani Qainuqa. Di pasar mereka mengganggu seorang muslimah sebagai pengkhianatan mereka atas perjanjian. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah berkhianat kepada kaum muslimin di saat kaum muslimin terdesak pada perang Ahzab atau perang Khandaq. Mereka berkhianat bergabung dengan musuh. Maka kita melihat hari ini, kalau ada kaum muslimin, para penguasa kaum muslimin yang justru percaya bahwa ini perdamaian adalah solusi untuk mereka, adalah solusi untuk Palestina, maka mereka telah dibodohi oleh Zionis Saudi, betul? Sebab kita tahu bahwa kabinetnya setan Nyaho itu dikuasai oleh Zionis Yahudi radikal, betul? Di mana misi Yahudi radikal ini adalah mereka tidak cukup hanya menguasai Gaza, mereka tidak cukup hanya menguasai wilayah Palestina keseluruhan. Mereka, cita-cita mereka telah digambar dalam bendera mereka. Itu bermakna kekuasaan yang akan mereka bentangkan adalah kekuasaan yang terbentang antara sungai Nil dan sungai Efrat, yang hari ini wilayahnya adalah wilayah Syam, Palestina, Suriah, Lebanon, dan juga sebagian Mesir dan sampai sebagian Irak. Itulah kekuasaan yang mereka impikan. Amin. Maka kami subhanallah, maka mustahil untuk kita berharap kepada mereka kalau mereka akan mentaati perjanjian damai ini. Kalaupun hari ini, masalah muslimin Allah, kalaupun hari ini mereka setuju dengan senjata, itu karena sebabnya dua. Yang pertama, sponsor utama mereka siapa? Amerika Serikat sedang diazab Allah, betul? Amin. Allah. Atau yang kedua, mereka telah lelah berperang, mereka telah capek berperang, mereka adalah bangsa yang pengecut. Maka untuk sementara mereka hentikan sampai kemudian keadaan pulih kembali, mereka akan kuat kembali, dan di saat itulah kaum muslimin di Gaza akan dibantai kembali. Pertanyaannya kaum muslimin rahimakumullah, apakah kita akan mengulang kembali kesalahan yang sama dengan terus berdiam diri tanpa berjuang menegakkan khilafah sampai kemudian Yahudi itu akan bangkit kembali? Apakah kita akan diam? Yang terakhir, masalah muslimin rahimakumullah, yang agar jangan saudara-saudara kita menyalahpahami maksud kita hari ini, di mana mereka katakan kalau kalian wahai pejuang-pejuang khilafah mengatakan gencatan senjata bukan solusi, apakah maksudnya anda itu semua mengharapkan, menginginkan orang-orang Palestina akan berjuang terus? Bukan itu maksudnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketahuilah bahwa kita menyerukan gencatan senjata bukan solusi, itu bukan berarti kita mengharapkan pejuang-pejuang Palestina yang sudah lelah, yang sudah syahid, itu berjuang sendirian. Bukan itu. Yang kita maksudkan adalah semua tentara kaum muslimin, semua pemimpin kaum muslimin, semua para jenderal, mereka memimpin jihad ke Palestina. Itu yang kita harapkan. Takbir. Allahu Akbar. Untuk apa tentara itu dibentuk? Untuk apa pasukan itu dibentuk? Untuk apa tank tempur itu, nuklir itu dibuat? Kalau bukan untuk membela saudara kita di Gaza. Itu kita maksudkan masalah Rasulullah. Maka kita harapkan bahwa Yahudi ini tidak akan berhenti dengan perjanjian damai. Yahudi tidak akan berhenti dengan resolusi PBB. Mereka hanya mengerti satu hal, apa itu? Jihad. Mereka akan mengerti satu hal, apa itu? Jihad fisabilillah. Hanya itu yang akan menghentikan mereka, dan itu pula yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waqtuluhum haitsu taqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajuhum. Perangilah mereka, kata Allah, di mana saja kalian menjumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kalian. Betul? Masalah muslimin rahmatullah. Terakhir, kita kembali kepada kita
Apakah darah mereka yang telah tumpah 1,5 tahun ini? Apakah darah mereka, anak mereka yang telah meninggal syahid? Apakah rumah mereka yang telah mereka korbankan untuk membangunkan kita? Lalu kemudian kita telah bangun, tapi kemudian kita tidur kembali. Apakah begitu kaum muslimin? Tidak. Maka kita terlalu mahal darah mereka, harta mereka korbankan untuk membangunkan kita. Lalu setelah pulang aksi ini kita tidur kembali. Apakah begitu? Maka bersumpahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan serius untuk menegakkan khilafah. Hanya dengan khilafah umat Islam ini akan bersatu, dan umat Islam ini akan dipimpin oleh seorang panglima layaknya Salahuddin Al-Ayyubi. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Allahu Akbar! Takbir!